Khusus masalah utang, karena ada disinggung di sini. Bagi Anda yang mau berhutang, ada beberapa poin yang harus difahami. Bagi Anda yang mengutangkan juga beberapa poin yang harus difahami. Kalau orang yang mau utang, maka yang paling pertama teman-teman, utang di saat dibutuhkan saja. Nggak boleh utang kalau nggak butuh. Ya, jangan buka pintu itu. Jadi jangan buka, kalau tidak butuh lalu kita sengaja utang, seperti buka pintu minta-minta. Dan kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis minta-minta, termasuk dalamnya adalah utang, sementara dia sudah punya hal yang mencukupinya, gitu ya, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia nggak mau mengemis, dia berusaha untuk memberikan unsur timbal balik, berikan jasa segala macam, baru dia terima. Jadi dia mulia, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Jadi utang pada saat memang butuh, dan memang kita tidak punya sumber, harus utang. Kita kalau tidak utang tidak bisa makan hari ini. Kalau kita tidak utang anak kita nggak bisa berobat dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan masalah orang mengutang, dari awal dia niat ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat ingin membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang niat tidak ingin membayar dari awal, Allah persulit dia. Sementara Nabi SAW bersumpah sampai 3 kali. Maksudnya Nabi bersumpah sekali, tapi Nabi berikan contoh sampai 3 kali. Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, kalau seandainya ada orang mati syahid, kemudian dia hidup lagi, dia mati syahid, kemudian dia hidup lagi, kemudian dia mati syahid lagi, tidak akan masuk surga walaupun sudah 3 kali mati syahid selama utangnya masih ada. Maka harus kita garis bawahi, utang itu diniatkan dari awal. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak menunda pembayaran. Jadi yang kedua niat membayar. Sekarang Allah sudah mudahkan, dia punya uang, tidak boleh nunda. Bahkan membayar sebelum waktu, kalau memang kita bisa, itu lebih baik. Jadi misalnya kita janji mau bayar akhir bulan. Ini kita utang sekarang 50 juta, saya akan bayar akhir bulan. Ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kita dapat warisan di pertengahan bulan. Bayar saja. Enggak usah bilang kan saya sudah janjian akhir bulan, sudah saya tunda saja akhir bulan. Berbeda kalau kisahnya cicilan. Memang kita nggak mampu, kita harus cicil sama dia. Maka kita tentukan saja di tanggal tertentu kita akan bayar. Tapi pada saat kita utang dan kita punya kemampuan, jangan ditunda teman-teman sekalian. Walaupun dasarnya akad kita, misal saya akan utang 2 tahun. Sebelum 2 tahun ada uang, bayar saja. Selesaikan saja. Supaya kalau kita meninggal nggak ada beban, gitu kan? Karena dalam sebuah hadis dikatakan kalau orang meninggal, sementara dia masih punya utang, ruhnya tergantung, belum bisa diizinkan untuk bertemu dengan Allah SWT ke langit. Sampai utangnya diselesaikan. Ya. Ada seorang sahabat berkata begini, ya Rasulullah, setelah Nabi sebutkan tentang keutamaan jihad, iman kepada Allah, gitu, orang mati syahid, semoga Allah karuniakan kita insya Allah. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, apakah kalau saya ikut berperang, lalu saya terbunuh, semua dosa saya dimaafkan oleh Allah? Kata Nabi SAW, iya. Asal kamu sabar, kamu mengharapkan pahalanya, kamu menghadapi musuh dan kamu tidak lari dari medan perang. 4 hal ini. Maka orang itu diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa tadi yang kau tanyakan? Nabi ulangi lagi. Dia katakan, ya Rasulullah, apakah kalau aku mati berperang, mati syahid di jalan Allah, apakah dosaku semua dimaafkan? Kata Nabi SAW, iya. Bila kau sabar, bila kau mengharapkan pahala, bila kau menghadapi musuh, dan bila kau tidak lari dari medan perang. Kecuali kau punya utang. Jadi itu tidak bisa didapatkan. Nggak masuk surga, nggak diampuni kalau masih ada utangnya. Artinya nanti hari kiamat didatangkan dia dengan pemilik piutang untuk dituntut dulu, diberikan haknya dari pahala dia, baru dia bisa masuk surga. Gitu. Maka ini harus hati-hati. Gitu. Ya. Ini orang kalau mau utang. Sekarang orang yang mau mengutangkan. Kalau mengutangkan ini bagian daripada syariat. Ya. Jadi membuka rumah atau tempat kita atau kantor khusus untuk mengutangkan orang, itu bagian dari syariat, tetapi tanpa bunga. Memang niat mau membantu orang. Karena memang ada keutamaan sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu pada saat jatuh tempo belum bisa bayar, atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Ada perintah untuk itu. Berarti kan bagian daripada syariat kita.
Memberikan utang orang lain bagus. Saat Ibn Ubadah tadi yang saya sebutkan namanya bersama anaknya, pernah anaknya datang mengatakan, wahai ayah, kita punya harta melimpah nih, banyak. Keuntungan datang terus dari kebun kurma yang ada di Madinah gitu. Apa yang kita lakukan? Selama ini kita sudah sering sedekah, kasih-kasih gratis orang. Kita mau seakan-akan anaknya mengatakan, kira-kira ada sumber lain gak nih? Ada jenis perintah tertentu dalam syariat yang belum kita lakukan gitu. Ayahnya mengatakan, kita utangkan orang saja. Tapi nanti pada saat jatuh tempo kita maafin. Jenis itu belum pernah dilakukan gitu loh. Yang lain sudah sering dilakukan, langsung kasih-kasih orang saja. Sekarang kita enggak, utangin. Dibuka ada iklan di atas rumahnya. Siapa yang mau utang silakan datang, datang orang-orang. Kalau nggak salah waktu itu 80.000 dirham atau berapa. Uangnya banyak sekali, miliaran. Dibagi-bagilah sama dia, utang-utang sampai selesai. Orang semua utang. Setiap kali orang-orang ini datang, sepakat nih, 1 bulan saya akan bayar. Datang, sudah kami tidak akan mengambil lagi, sudah kami maafkan. Hanya untuk cari pahala di celah itu. Kan bagian dari hal yang harus dipahami teman-teman sekalian. Setiap kali Bapak Ibu mendapatkan sebuah perintah dalam syariat, apakah itu ayat Al-Quran atau itu hadits Nabi SAW, walaupun hukumnya sunnah, usahakan Bapak Ibu pernah kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup. Kalau sunnah ya bukan kewajiban. Kewajiban kita harus kerjakan. Misal, Bapak Ibu tidak pernah kerjakan duha. Baik minimal 2 rakaat sekali seumur hidup. Supaya ada catatan di buku amal pernah duha gitu. Minimal begitu. Atau misalnya, bacaan sholat contohnya. Bacaan sholat itu kalau doa ruku kan banyak. Ada 6 atau 7 doa. Maka coba, walaupun kita sering baca Subhana Rabbil Azim misalnya. Coba sesekali, walaupun sekali seumur hidup, terapkan yang lain. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Ada zikir yang lain. Ada subuhun kundusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ada subhanallah subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ada pilihannya. Coba baca ini walaupun kita fokus selalu subhanallah rabbil azim, tapi yang ini kita pernah baca walaupun cuma sekali seumur hidup. Sehingga di buku amalan kita tercatat hampir seluruh syariat kita terapkan. Bisa ditangkap pesannya? Ya, jadi jangan bilang itu kan sunnah, ada pilihannya. Sudah saya pilih ini saja. Kita pilih sebagai sebuah rutinitas kita, oke, tapi sesekali kita terapkan yang lainnya. Anda gak pernah puasa Senin Kamis, baik puasa sekali. Sekali walaupun sekali seumur hidup, gitu kan? Jangan tidak pernah sekali. Supaya ada catatan memang pernah melakukan ibadah itu, gitu. Maka itu hal yang sangat positif ya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang suka sekali mencontohi Nabi. Beliau itu tidak pernah lihat Nabi buat apa kecuali pasti beliau kerjakan langsung. Jadi walaupun cuma sekali seumur hidup, yang penting beliau sudah kerjakan. Apalagi ini berbicara masalah sunnah ya. Kalau hal yang wajib, maka itu tidak ada pilihan tentunya. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, pembebasan kota Mekah, dengan beberapa orang sahabat, yang lain tidak diizinkan masuk dulu. Waktu Nabi keluar, yang paling pertama Abdullah Umar tanya, di mana Nabi sholat? Apa yang Nabi buat di dalam? Nabi sholat. Di mana sih titiknya? Di sini. Langsung masuk, langsung sholat di situ. Jadi yang penting sudah pernah kerjakan gitu. Seperti itulah Quran.